Selamat pagi, salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya di Dipa Abadi Channel. Dan hari ini kembali kita bersyukur bahwa kita kembali mendapat kesempatan untuk bertemu di channel ini. Dan hari ini saya ingin membahas tentang satu kalimat yang sering kita dengar, yang saya yakin kita semua paham, mengerti, dan kemudian setuju dengan kalimat ini, yaitu perubahan dalam kehidupan kita diawali dengan perubahan di dalam diri kita masing-masing. Perubahan dalam kehidupan kita diawali dengan perubahan di dalam diri kita masing-masing. Maka untuk adanya perubahan di dalam diri kita, maka ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, karena ini menyangkut perubahan karakter, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak teman-teman yang kita ajak ngobrol, memang mudah untuk mengucapkan kalimat ini, tetapi sangat sulit untuk melakukan. Maka hari ini yang ingin saya sharingkan adalah bagaimana membuat perubahan ini menjadi mungkin. Bagaimana kita bisa merealisasikan tentang perubahan ini. Nah, dari pengalaman saya, ada beberapa hal yang penting untuk kita akhirnya sukses dalam berubah. Tentu berubah ke arah yang lebih baik. Nah, yang pertama yang saya rasa penting adalah kita harus ada satu kejelasan. Kita harus ada satu kejelasan tentang perubahan seperti apa yang kita inginkan. Perubahan seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalau perubahan yang kita inginkan itu tidak jelas, maka tentu kita sendiri bingung kita mau berubah seperti apa. Nah, saya bersyukur ada dalam satu komunitas yang memiliki visi yang sangat jelas dan besar tentunya, yaitu terwujudnya masyarakat yang kuat menyangkut mental, emosional, spiritual, tindakan fisik, dan juga berdampak kepada finansial. Jadi kalau orang bertanya, perubahan seperti apa yang kita inginkan, yang saya inginkan, yaitu perubahan yang menyangkut 5 aspek ini. Menyangkut 5 aspek ini. Dan masing-masing dari aspek ini ada satu indikator yang jelas. Katakan seperti contoh, perubahan dari sisi mental. Nah, dari sisi mental, perubahan yang kita inginkan adalah kita ingin menjadi orang yang memiliki impian yang jelas, kemudian motivasi yang kuat untuk mewujudkan impian tersebut, kemudian perubahan untuk kita memiliki satu pengetahuan yang jelas untuk mewujudkan impian itu, kemudian kita ingin berubah menjadi orang yang senantiasa berpikir positif. Nah, ini dalam aspek mental. Kemudian dalam aspek emosional, kita ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi-emosi negatif kita. Ya, seperti bisa mengendalikan marah, kemudian tersinggung, dan sejenisnya. Kemudian dari sisi spiritual, kita ingin berubah untuk menjadi manusia yang menyadari tentang potensi yang kita miliki. Sehingga kita menjadi orang yang percaya diri. Di samping juga kita ingin menjadi manusia yang selalu bersyukur. Ya, bersyukur dan kemudian tidak komplain, tidak mengeluh dalam setiap situasi kondisi yang kita alami. Dan kemudian dari sisi fisik atau tindakan, kita ingin menjadi orang yang memiliki komitmen. Ya, konsisten, disiplin dalam bertindak, dan kemudian juga tentu bekerja keras. Ya, dan tidak mudah menyerah. Nah, kemudian dari sisi finansial, kita ingin mencapai apa yang disebut dengan kebebasan, yaitu kebebasan dalam hal keuangan atau yang istilahnya adalah financial freedom. Nah, jadi ini adalah satu kejelasan tentang perubahan seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, di samping ada kejelasan perubahan yang kita inginkan, kita harus memiliki satu alasan yang kuat mengapa kita harus berubah. Ya, apa alasannya? Kalau tidak berubah, bagaimana? Apa rasa sakit yang kita alami jika kita tidak berubah? Nah, ini menimbulkan satu alasan yang kuat mengapa kita harus berubah. Kalau kita sudah memiliki satu kejelasan tentang perubahan seperti apa yang kita inginkan, dan kemudian alasan yang kuat mengapa kita harus berubah, ya, maka ini satu modal yang sangat bagus untuk kita betul-betul merealisasikan perubahan yang kita inginkan. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah lingkungan. Yang sering saya sebut dalam video-video saya berikutnya adalah terkait dengan komunitas. Ya, kita membutuhkan lingkungan atau komunitas yang positif yang akan membantu kita untuk berubah.
yang akan memberikan kita stimulus-stimulus positif, terutama ke dalam pikiran kita, ya, agar kemudian kita konsisten untuk bisa menuju kepada perubahan ini. Nah, ini yang disebut dengan lingkungan atau komunitas. Dan tentu banyak ada komunitas-komunitas di sekitar kita yang kita bisa pilih untuk kita bisa mengalami satu perubahan yang konsisten dalam diri dan hidup kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah pentingnya mentor dan atau pembimbing. Ya, karena tanpa mentor maka kita akan mungkin bisa berubah, tetapi sangat lambat dan penuh dengan tantangan yang akan sulit kita lewati. Tetapi dengan adanya mentor kita akan selalu dibimbing. Ya, jadi mentor ini penting untuk selalu memberikan kita inspirasi, memberikan kita motivasi, ya, kemudian membangunkan kita ketika kita jatuh, yang membuat akhirnya perubahan ini menjadi sebuah realita. Oke, nah jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya adalah orang yang sebenarnya tidak mudah untuk berubah, dan saya rasa banyak orang di muka bumi ini pada kenyataannya kalau kita mau jujur itu tidak mudah untuk berubah. Ya, karena ini sudah tertanam sejak kita kecil menjadi karakter dalam diri kita. Nah, saya bersyukur sekali dalam satu komunitas saya mendapatkan satu lingkungan yang positif dan juga pembimbing yang selalu membimbing saya. Nah, kemudian juga saya mendapatkan bimbingan terkait dengan kejelasan perubahan yang saya inginkan seperti apa. Dan kemudian tentu motivasi yang kuat dalam diri saya, yang muncul dari dalam diri saya untuk saya mengalami perubahan ini. Dan saya memiliki satu gambaran yang jelas, jika saya tidak berubah, apa akibat untuk saya? Tentu adalah akibat yang sangat menyakitkan. Sehingga bagi saya, perubahan itu adalah sebuah keharusan. Perubahan itu adalah sebuah keharusan. Seperti katakan dulu contohnya saya orang yang tidak punya impian, bahkan katakan tidak berani bermimpi. Oke, tetapi perubahan yang saya alami kemudian akhirnya saya memiliki satu impian. Dan kemudian setelah tercapai, ya, ada impian yang baru lagi, ada impian yang baru lagi. Ya, bukan tentang terwujudnya impian itu yang paling penting, tetapi yang saya rasakan adalah menjadi orang seperti apa saya dalam proses untuk menuju kepada impian tersebut. Ini yang selalu dikatakan oleh mentor saya bahwa yang paling penting adalah menjadi orang seperti apa kita dalam proses untuk perwujudan impian-impian kita. Bukan terwujudnya impian itu yang paling penting, tapi perubahan dalam diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu sharing saya hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaat. Ya, dan kalau suatu saat kita bisa berada dalam satu komunitas, ya, kita akan bisa perdalam masing-masing materi-materi yang sering saya sampaikan dalam video-video saya dalam channel YouTube ini. Ya, semoga bermanfaat, dan tentu sekali lagi ada satu visi besar yang bisa kita wujudkan di masa depan, dan saya yakin itu bisa, ya, yaitu terwujudnya masyarakat yang kuat, baik secara mental, emosional, spiritual, fisik, dan juga berdampak kepada finansial. Dan semua perubahan itu, ya, diawali dengan perubahan di dalam diri kita sendiri. Nah, itu saja Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga bermanfaat, ya, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.